warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Asifona Chandra dengan NIM terakhir 0128 dan juga rekan saya yaitu Dia Setiani dengan NIM terakhir 114. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai jurnal yang telah kita tulis, yaitu kekerasan berbasis gender dalam politik digital, analisis serangan terhadap politisi perempuan di media sosial. Nah, topik ini dipilih karena media sosial telah menjadi ruang penting dalam aktivitas politik, tetapi di sisi lain juga menjadi tempat munculnya berbagai bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Dalam presentasi kali ini, kami akan melihat fenomena tersebut melalui teori misogini oleh Catman. Slide pertama ini kami akan membahas mengenai kekerasan berbasis gender yang dialami oleh politisi perempuan di media sosial. Media sosial itu memang memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Namun, tidak sedikit perempuan yang justru menghadapi pelecehan, penghinaan, maupun intimidasi ketika mereka aktif di ruang digital. Nah, adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan fenomena kekerasan berbasis gender terhadap politisi perempuan dan juga menganalisisnya menggunakan teori misogini dari Catman. Nah, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan kenapa sih isu ini itu penting untuk kita bahas. Jadi, perkembangan media sosial itu telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam politik. Saat ini, perempuan itu dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi, membangun jaringan politik, serta meningkatkan visibilitas mereka di ruang publik. Namun, di balik peluang tersebut terdapat tantangan besar berupa kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Politisi perempuan itu seringkali tidak hanya dikritik karena kebijakan atau pandangan politiknya, tetapi juga menjadi sasaran penghinaan terhadap penampilan fisik, pelecehan seksual, body shaming, ancaman, hingga penyebaran informasi pribadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender yang sebelumnya terjadi di dunia nyata, kini juga muncul dan berkembang di ruang digital. Oleh karena itu, isu ini tuh penting untuk kita bahas. Pada slide ini dapat dilihat bahwa perkembangan internet telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam politik. Berdasarkan data dari We Are Social tahun 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 204,7 juta atau sekitar 73,7% dari total populasi di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu ruang utama dalam komunikasi dan juga aktivitas politik. Melalui media sosial, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, berdiskusi, hingga mengawasi kebijakan pemerintah. Namun, semakin luas ruang digital juga meningkatkan potensi terjadinya berbagai bentuk kekerasan online, termasuk terhadap perempuan yang aktif dalam dunia politik. Nah, selanjutnya pada slide ini, meskipun Indonesia itu telah menerapkan kebijakan kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif, keterwakilan perempuan di parlemen itu masih belum optimal. Pada pemilu 2024, keterwakilan perempuan di parlemen hanya mencapai sekitar 22,1%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan itu masih menghadapi berbagai hambatan untuk masuk dan bertahan dalam dunia politik. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari sistem politik, tetapi juga dari budaya patriarki yang masih memandang politik itu sebagai ranah yang lebih cocok bagi laki-laki. Slide ini terlihat bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan itu masih menjadi persoalan yang serius. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2026, terdapat sekitar 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yang dimana ini tuh meningkat sekitar 14,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa perempuan itu masih rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun secara media digital. Oleh karena itu, fenomena kekerasan yang dialami oleh politisi perempuan di media sosial tidak dapat dianggap sebagai kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari persoalan yang lebih luas. Nah, pada slide ini, dalam konteks politik digital, Koalisi Perempuan Indonesia itu menemukan bahwa sekitar 84,1% calon anggota legislatif perempuan pada pemilu 2024 pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan berbasis gender online. Bentuk kekerasannya meliputi komentar misoginis, pelecehan seksual daring, peretasan akun, ancaman pencemaran nama baik, serta penyebaran foto atau video yang merendahkan perempuan. Data ini menunjukkan bahwa media sosial itu belum menjadi ruang yang aman bagi perempuan yang berpartisipasi dalam politik. Nah, untuk memahami fenomena ini, kami menggunakan teori misogini dari Catman, yang dimana menurut Catman, misogini itu bukan hanya kebencian terhadap perempuan, tapi merupakan mekanisme sosial yang berfungsi mempertahankan sistem patriarki, yang dimana perempuan yang dianggap tidak sesuai dengan norma gender tradisional seringkali menerima berbagai bentuk hukuman sosial, seperti penghinaan, pelecehan, ataupun intimidasi. Nah, dalam teori ini terdapat 4 indikator utama, yaitu yang pertama, policing human behavior, punishment of the woman, law enforcement of patriarchy, dan juga targeting women who challenge patriarchal norms. Yang dimana keempat indikator tersebut membantu untuk menjelaskan mengapa perempuan di dunia politik itu sering menjadi sasaran kekerasan berbasis gender. Pada slide ini, indikator pertama adalah policing women's behavior atau pengawasan terhadap perilaku perempuan. Dalam politik digital, perempuan itu sering dinilai berdasarkan cara berpakaian, cara berbicara, penampilan fisik, bahkan kehidupan pribadinya. Padahal, politisi laki-laki itu lebih sering dinilai berdasarkan program,
gagasan atau kebijakan yang mereka tawarkan. Menurut Catman, kondisi ini itu merupakan bentuk pengawasan sosial yang bertujuan memastikan perempuan itu tetap berada dalam batas perilaku yang dianggap sesuai oleh norma patriarki. Dengan kata lain, perempuan itu tidak hanya dituntut menjadi politisi yang baik, tapi juga harus memenuhi standar sosial tertentu sebagai perempuan. Pada indikator kedua, Catman menjelaskan bahwa perempuan yang dianggap melanggar norma patriarki itu sering banget menerima hukuman sosial, yang dimana dalam politik digital, perempuan yang tampil tegas, kritis, dan juga aktif menyampaikan pendapat mereka seringkali menjadi sasaran ujaran kebencian, body shaming, ataupun pelecehan seksual di media sosial. Nah, data dari Women Research Institute menunjukkan bahwa sekitar 82% perempuan politik itu mengalami peningkatan kekerasan selama pemilu di 2024. Kondisi itu menunjukkan bahwa keserangan yang diterima perempuan itu sering kali bukan karena gagasan politiknya, tetapi juga karena identitas gender yang mereka miliki. Dengan demikian, kekerasan tersebut itu dapat dipahami sebagai bentuk hukuman sosial terhadap perempuan yang dianggap keluar dari peran gender tradisional. Nah, selanjutnya, indikator ketiga adalah law enforcement of patriarchy atau penegakan tatanan patriarki. Dalam masyarakat itu masih terdapat anggapan bahwa laki-laki itu lebih cocok menjadi pemimpin karena dianggap kuat, rasional, dan tegas. Sebaliknya, perempuan itu sering dianggap terlalu emosional dan kurang layak memimpin. Akibatnya, media sosial itu sering digunakan untuk mempertanyakan legitimasi kepemimpinan perempuan melalui berbagai bentuk serangan berbasis gender. Contohnya adalah penyebaran video pribadi, kampanye hitam, serta serangan seksual terhadap perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan digital itu tidak hanya menyerang individu, tetapi juga memperkuat dominasi laki-laki dalam dunia politik. Pada indikator terakhir, Catman tuh menjelaskan bahwa perempuan yang memasuki ruang kekuasaan sering dianggap menentang tatanan patriarki. Ketika perempuan menjadi anggota DPR, kepala daerah, ataupun tokoh politik, mereka tuh lebih rentan mengalami kekerasan dan juga serangan berbasis gender di media sosial. Serangan tersebut itu sering banget bertujuan untuk melemahkan kepercayaan diri dan juga legitimasi perempuan sebagai pemimpin. Hal ini juga berdampak pada perempuan yang ingin terjun ke dunia politik, yang dimana data menunjukkan bahwa sekitar 70% perempuan muda merasa ragu untuk masuk ke dunia politik karena mereka melihat berbagai bentuk pelecehan dan juga kekerasan yang dialami oleh politisi perempuan. Oleh karena itu, kekerasan berbasis gender online itu tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat menghambat partisipasi dan juga representasi perempuan dalam politik. Nah, berdasarkan penjelasan dari Ashifa dan saya, dapat disimpulkan kalau kekerasan berbasis gender dalam politik digital itu bukan masalah individu, tetapi merupakan masalah struktural yang berkaitan dengan budaya patriarki. Melalui media sosial, perempuan politisi mengalami pengawasan perilaku, penghukuman sosial, delegitimasi kepemimpinan, serta intimidasi ketika memasuki ruang kekuasaan. Analisis menggunakan teori misogini Catman itu menunjukkan bahwa berbagai bentuk serangan tersebut itu berfungsi mempertahankan dominasi laki-laki dan membatasi ruang partisipasi politik perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, platform digital, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, inklusif, dan setara gitu bagi perempuan dalam politik. Sekian penjelasan yang dapat saya dan Ashifa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.